Film ini menceritakan Angelina Kang yang berperan sebagai Emma mempunyai pacar yang bernama Ben. Ben sendiri terkenal sebagai peminum, dan setiap Ben ingin bermain futsal, Emma selalu disiksanya. Kemudian, Emma mempunyai tetangga baru yang bernama Alfred. Alfred ini terlihat sebagai pria kalem, dan Emma pun jatuh cinta pada Alfred. Bagaimana ya kisah Emma dan Ben saat datangnya tetangga baru di kehidupan mereka? Lagi ka lang nangaaway. Kung gusto mong palabasin, ha? Film ini berjudul Slip sa Apoy dan masih berasal dari Filipina. Bukas ng gabi. Langsung aja ya kita ke alur cerita filmnya. Selalu stay bersama Ngadongin Film. Film pun dimulai. Inilah sosok Emma yang akan kita ceritakan. Pada malam itu, Emma baru pulang dari menagih uang koperasi yang Ben kelola. Malam itu Emma membeli beberapa telur bebek untuk pacarnya Ben, karena Ben selalu meminta untuk dibelikan telur. Salamat. Setibanya di rumah, Emma langsung memberikan telur bebek pada Ben. Tetapi belum reda rasa capek Emma, Ben langsung menanyakan uang tagihan koperasi. Emma mengatakan kalau Bibi Lolita hari ini tidak membayar angsurannya, dan Bibi Lolita meminta untuk mengangsurnya diperpanjang. Tetapi Ben menolak permintaan Bibi Lolita, dan ia meminta pada Emma untuk fokus menagih uang saja. Sementara itu ada tetangga baru Emma dan Ben. Pria ini bernama Alfred. Alfred mengontrak di rumah ini seorang diri. Di kamar itu ada sebuah lubang di dinding kamarnya, dan Alfred sering memantau kegiatan Emma dan pacarnya. Malam itu, Alfred mengintip kegiatan Emma yang sedang memijit Ben dan bermain futsal. Tanpa sepengetahuan Ben, Emma mempunyai tabungan yang ia simpan di bawah patung Ibunda Maryam. Keesokan harinya ada seorang ibu yang bernama Carmelia, dan Carmelia merupakan ibu dari Ben. Carmelia mengunjungi kontrakan Ben hanya untuk meminta uang pada Ben. Kebetulan di hari itu Ben sudah berangkat kerja. Carmelia melihat Alfred sebagai orang baru di kontrakan anaknya, dan Carmelia menyapa Alfred. Alfred mengatakan kalau dirinya orang baru di lingkungannya. Lalu Carmelia memilih pergi setelah ia mendapatkan uang dari Emma. Emma sempat melirik tetangga barunya, dan Emma lebih memilih untuk segera melakukan aktivitasnya. Father, matagal ko Di hari itu, Emma menyempatkan diri untuk pergi ke gereja, dan di sana Emma langsung melakukan pengakuan dosa pada pendeta. Emma mengatakan kalau ia sudah tidak ingin hidup bersama Ben. Akan tetapi di sisi lain, Emma juga tidak ingin terjun lagi kerja di bar. Ternyata Emma dan Ben belum menikah. Mereka berdua hidup di dalam dosa, dan pendeta menyarankan agar Emma menikah. Lalu Emma memilih untuk pergi, dan di hari ini ia akan menemui Dina untuk menagih biaya koperasi. Customer ko kasi. Umulit pa. Ternyata di hari itu Dina lagi ada tamu, dan terpaksa Emma menunggu di depan Oyo. Akhirnya Dina menemui Emma, dan Dina meminta maaf kalau Emma menunggunya lama. Emma memberikan pinjaman pribadi kepada Dina tanpa sepengetahuan Ben. Dina sangat berterima kasih atas bantuan Emma pada dirinya. Dina mengetahui kalau Emma ingin berpisah dengan Ben, dan Dina tidak yakin kalau Emma bisa lepas dari Ben karena Ben orangnya galak.
Dami mo nang naiinom. Di malam itu, Ben bercerita pada Emma kalau dirinya dipecat dari pekerjaannya sebagai supir taksi. Menurutnya itu tak adil. Perusahaan memecat dirinya tanpa sebab. Dan di malam itu Ben terlihat emosi. Saglit lang! Emma yang tak tahu apa-apa langsung dihajar oleh Ben dan ia meminta jatah untuk dilayani. Sementara itu Alfred menyaksikan semuanya di balik lubang kecil di kontrakannya. Setelah itu Emma mencoba membasuh badannya. Kebetulan WC-nya berada di luar rumah. Alfred mempunyai kesempatan untuk menghampiri Emma. Karena takut Ben terbangun, Emma memutuskan untuk masuk ke dalam kontrakannya. Seperti biasa, Emma akan berangkat untuk menagih uang koperasi. Dan ia menyapa Alfred dengan sedikit senyuman. Emma terlihat sangat sibuk menagih kepada nasabah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bayad mo. Tapi apa daya, setiap malam Emma selalu mendapatkan siksaan dari Ben. Dan itu membuat dirinya sudah merasa sakit. Suatu saat ketika Emma lagi berada di WC, Alfred menghampirinya lagi. Dan di malam itu Alfred mengajak Emma untuk masuk ke dalam kontrakannya, bermaksud mengobati lukanya. Tapi bukannya mengobati lukanya Emma, Alfred malah mengajak Emma untuk bermain futsal dengan kelembutannya. Setelah itu, Alfred mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan ia menunjukkan lubang di kamarnya. Kalau ia bisa mengetahui situasi di kontrakan Emma dengan mengintip dari lubang tersebut. Pada suatu hari, Emma menemui Dina dan temannya itu melihat Emma sedang bahagia. Dan Dina mengira kalau Emma sudah berpisah dari Ben. Sedangkan Ben lagi berusaha untuk mencari pekerjaan dengan melamar ke sebuah perusahaan. Tapi Ben mendapatkan kecewa karena lamarannya selalu ditolak. Ben sangat frustasi dan ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Malam harinya, Emma baru pulang dan ia melihat Ben yang tertidur sembari memeluk foto mereka. Melihat Ben yang tertidur, Emma bergegas mandi dan ia memakai gaun merah yang cantik dan berniat akan menemui Alfred. Emma akhirnya menemui Alfred dan Alfred memuji akan kecantikan yang Emma miliki. Mereka berdua pun melanjutkan ke permainan episode selanjutnya. Suatu malam, Ben menanyakan uang pada Emma karena saat ia berhitung uangnya kurang. Dan ia juga menuduh kalau dengan uang itu Emma berselingkuh dengan pria lain. Why? Di kaya may kinakatagpo ka. Karena tidak mau ribut, Emma memilih untuk keluar dari rumah kontrakannya. Ternyata Emma pergi menemui Alfred dan Emma menceritakan kalau Ben telah mencurigai dirinya. Sebenarnya Emma sudah lama sekali ingin berpisah dari Ben dan Emma mengajak Alfred untuk pergi bersamanya. Masalah uang, Emma mempunyai sedikit tabungan untuk mereka bertahan hidup sementara. Dan Emma mempunyai rencana kalau dirinya akan memasukkan obat tidur pada minuman Ben. Lalagyan ko ng pampatulog ang biro ng demonyo para hindi magising. Besok harinya Emma melancarkan aksinya dan ia mulai menaruh obat tidur pada minuman Ben. Tapi sial, Ben mencurigai dan ia membuang minuman yang diberikan oleh Emma tanpa sepengetahuannya. Ben berpura-pura pingsan dan Emma bergegas akan pergi.
Namun sial, Ben mengetahui dan Emma pun berhasil dicegah. Alfred yang mengetahui Emma sedang dalam bahaya, ia menghampiri rumah Ben dan terjadilah perkelahian antara Ben dan Alfred. Ben bisa dilumpuhkan karena Emma menikamnya dari arah belakang. Alfred mencoba menenangkan Emma dan ia meminta Emma untuk memberitahukan TKP guna untuk menghilangkan barang bukti. Sementara itu, Alfred memasukkan jasad Ben ke dalam mobil untuk dibuang ke daerah pelabuhan. Keesokan harinya, Carmelia dan Emma melaporkan akan kehilangan Ben di kantor polisi. Menurut Emma, mungkin Ben mempunyai musuh di luar sana karena sifat Ben yang keras, apalagi ia mempunyai bisnis koperasi. Setelah membuat laporan kepolisian, Carmelia mendatangi Emma dan ia mengatakan kalau anaknya masih hidup. Dan ia menuduh Emma di balik dalang hilangnya anaknya. Emma membantahnya dan ia meyakinkan Carmelia kalau Ben mempunyai banyak musuh. Kemudian Carmelia meninggalkan Emma begitu saja. Pero sabi niya, kung di ko siya babay. Beberapa hari tidak bertemu dengan Alfred membuat Emma kangen dan ia sengaja memamerkan tubuhnya di hadapan Alfred. Pada suatu malam, karena Emma sudah tidak bisa menahan rasa rindunya pada Alfred, akhirnya ia menemui Alfred di kontrakan. Namun secara tak diduga, di kamar Alfred temannya Dina dalam keadaan tidak berbaju. Tentu Emma marah dan Alfred meminta Emma untuk mendengarkan penjelasannya. Niloloko mo ako! Napakawalang kwento mo! Salita ka! Kumalma ka sandali lang, ha? Papaliwanag ako. Oh tidak, Alfred ternyata seorang germo dan Dina memberikan upah padanya setiap ia mendapatkan tamu lewat Alfred. Salamat Alfred Mauna na ako. Emma memutuskan untuk pergi sendiri dan Alfred mengancam kalau ia akan melaporkan ke kepolisian atas hilangnya Ben. Karena takut, Emma menuruti kemauan Alfred. Tak disangka, Alfred akan menjual Emma dengan harga yang mahal. Kalau Emma menolak, maka Alfred akan berniat melaporkan Emma. Emma tidak menyangka kalau Alfred sama saja seperti Ben, seorang monster. Pada malam yang telah dijanjikan, Emma datang untuk melayani tamunya Alfred. Dengan hati yang pasrah, Emma melayani pria hidung belang itu. Emma kembali ke kontrakan. Ternyata Ben masih hidup. Dan Ben mengetahui kalau Emma telah berselingkuh. Ben mengatakan kalau dirinya tidak akan menyakiti Emma, asal ia mau membawa Alfred ke rumah ini. Ternyata Ben akan mengeksekusi Alfred di rumah ini ketika mereka tengah asik bermain futsal. Panawarin mo. Manunod ako, naiintindihan mo. Dengan rasa yakin, Emma memanggil Alfred di balik lubang. Dan ia mengatakan kalau dirinya lagi membutuhkan pertolongan. Alfred langsung bergegas menuju rumah Emma. Dan ia masuk perangkap Ben. Yung butas. Mereka berdua lanjut bermain futsal. Tanpa disadari, Ben bersiap akan menikam Alfred. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Dan kedua orang itu harus berpindah alam secara bersama-sama karena luka tusuk yang mereka derita. Akhir cerita, Emma bisa lepas dari dua orang monster yang menghantui hidupnya.
dan Emma melanjutkan menuju kehidupan yang baru. Dan film pun harus berakhir. Bye-bye.